saya laporan ini nih kuasa hukum ya berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik sama penipuan. Oke, tadi di dalam berapa lama mungkin bisa ceritain Bang, apa aja yang ditanya-tanya, beberapa pertanyaan? Dari jam 10 sampai jam 3 4 jaman. Kan, berapa pertanyaan tadi? ada 20-an pertanyaan. Adalah 20 pertanyaan. Apa aja Bang? Sekitar apa aja? Ya asal muasal tentang postingan dia yang menyatakan bahwa channel YouTube-nya dibajak, ya kan, gitu. Kontennya dibajak, ya saya klarifikasi kan, saya sampaikan kan itu bukan dibajak. Satu itu yang kan laporannya ada dua, satu bukan kasusnya ada dua, yaitu saya itu adalah pencemaran nama baik sama penipuan. Satu penipuan, yang satu lagi ya soal ya apa ya? Ya penipuan. Ya. Soal penipuan. Ya soal apanya ada di sini. Tadi kalau nggak salah bukannya Bang Agi doang nih yang diperiksa, ada beberapa saksi. Ada berapa orang tadi? Ada berapa tadi? Dari ada. Dari dong, ikut dong. Dari mana? Ada juga tadi. Total ada 5. Ada beberapa lah tadi. Kebam beda-beda. Saya yang pertama, terus ada beberapa lagi yang dari nanti kedua. Terus ada dari orang produksi saya. Oke. Dari orang keuangan. Ya. Bang Agi, ini kemarin kan sempat ada dari pihaknya Syakir sempat bicara apanya terkait dengan kasus yang sedang dialaminya gitu. Tapi mayoritas isi dari jumpa pers yang mereka gelar itu isinya bantahan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Agi langsung gitu. Ya nggak apa-apa. Dia bantah kan bebas-bebas aja. Namanya bantah kan yang penting kan nanti buktinya. Buktinya kalau orang mengatakan sesuatu kan harus dibuktikan. Kalau kita bicara, kalau saya mau bicara tentang aspek hukumnya aja silakan aja sama kalau saya kan ini loh, kalau saya pernah ingin menegaskan bahwa kita ini udah 15 tahun ya, 15 tahun lebih lah saya di bisnis musik kan. Buat saya terlalu riskan kalau urusan-urusan yang berkaitan dengan komitmen, dengan kredibilitas itu saya korbankan hanya untuk kasus yang ini aja, karena yang saya urusan kan banyak artis yang ikut sama saya kerjasama dengan Nela Karisma, saya kerjasama dengan Via Valen, saya kerjasama dengan Happy Asmara, dengan T5, Dro Macan apalagi ya, Macan aja nggak ada masalah, kan bisa di tracking. Jadi kredibilitas itu bisa di tracking, kan ya. Aspek hukumnya silakan bicara ke lawyer saya. Tapi saya hanya menyampaikan itu aja, bahwa bisnis itu yang kita pegang adalah komitmen dan kredibilitas. Kalau sekali kita berbohong atau sekali kita cacat, udahlah hapuslah kita. Kan saya panjang, bisnis saya kan panjang, dan partner saya kan banyak. Artis, saya ada di publishing saya juga iya, saya di label juga iya, saya di bisnis digital juga iya, saya kerjasama dengan YouTube, saya kerjasama dengan Telkomsel, dengan Access, dan banyak lagi kan gitu. Ini saya harus klarifikasi yang satu hal itu. Tapi aspek-aspek hukumnya, kalau dia membantah begini, ya biar dia yang membuktikan kan gitu. Kalau semua orang berhak ngomong apa aja, ini kan negara hukum, negara ini kan ya demokrasi. Jadi setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensinya, konsekuensi hukum, konsekuensi sosial, dan konsekuensi moral kan gitu ya. Ada ini nggak sih Pak, ada upaya untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan? Kan kita udah sebenarnya udah membuka sangat leluasa ya, bukan ya? Iya. Dia tahu proses-prosesnya, tahu kan. Kalau saya kan hanya tahu secara globalnya aja ya. Karena semua urusan produksi ada yang handle, urusan legal ada yang handle, urusan kerja kontrak sudah ada yang handle. Ya kalau saya kan
secara makro aja. Tapi kan ini kan terkait dengan korbannya kan saya, makanya saya memenuhi panggilan ini sebagai korban, saksi korban. Pagi, tapi kalau boleh jujur nih, dengan adanya kasus seperti ini, seperti yang dipermasalahkan soal statusnya Syakir yang mengatakan bahwa akunnya dibajak segala macam. Ada efek nggak sih Pak soal Jelas, kredibilitas ke Pak Agi pribadi? Jelas dong. Efeknya pasti kemana-mana. Satu, tentang nama baik, ya kan. Kedua, kredibilitas saya, ya kan gitu ya. Pencemaran, makanya di sini kan unsur pencemaran nama baik kan saya laporkan. Itu udah pastilah. Kita ini di PCG Musik itu bukan hanya baru kemarin lah, kita udah puluhan tahun. Artinya kita paham aturan main, kita taat aturan main. Aturan mainnya seperti apa ya kita sepakati, gitu loh. Kita ikutin. Gitu. Bahwa kemudian ada yang minta begini, minta begitu, ya kita ngomong aja, yuk kita ngomong aja, kita bicara gitu. Jangan menyebar fitnah-fitnah yang nggak benar kan gitu. Jangan memutarbalikkan fakta kan gitu. Nah, sejak peristiwa seperti ini akan lebih selektif nggak sih Pak Agi untuk bekerja sama dengan seseorang? Akhirnya saya ke tim harus bicara, satu, lebih hati-hati untuk berpartner. Kalau sama orang yang baru di industri musik atau orang yang baru terjun di musik, saya minta untuk lebih detail menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban sebelum komitmen ditandatangani, kan begitu ya. Ini buat pembelajaran buat saya dan tim saya, karena semua itu sebenarnya berangkat dari komitmennya apa, terus kemudian setelah ini kan sebenarnya kan gini guys, kerjasama di pertama awal-awalnya juga fine-fine aja kan gitu, kemudian tiba-tiba lagu atau konten yang saya upload ya, di channel yang sudah saya beli gitu ya, Aisyah istri Rasulullah naik gitu, mungkin dia merasa banyak omongan dari luar sana, dari ini mungkin kan gitu ya, yang tujuannya mungkin bukan hanya sekedar untuk kasih masukan yang konstruktif, tapi mungkin juga hanya untuk mengecoh dia. Ini kan kita nggak tahu, namanya orang itu kalau udah di atas kan lagi di atas kan pasti lagi banyak godaan, gangguan, biasa lah kayak gitu. Makanya dari awal udah kita ngomongin bahwa kalau lagi di atas hati-hati kan gitu ya. Kalau lagi di atas itu hati-hati. Banyak iming-iming, banyak tawaran-tawaran, banyak godaan-godaan, dan mungkin itu juga sudah dialami banyak lah, banyak yang udah artis yang dibuat-buat naik, kemudian ngomongnya nggak sesuai dengan komitmennya. Pak, sempat ada isu katanya mau dilaporkan balik, mungkin anggapannya? Ya silakan aja. Kan ini negara hukum ya, nggak apa-apa, silakan aja. Kalau dia ada bukti, ada unsur hukum yang dia harus melaporkan, ya silakan aja, kita mah nyantai aja. Bang Faris, ini kan hari ini pemeriksaan ya? Ya. Berarti akan ada pemanggilan oleh pihak Syakir nanti, seperti apa Pak? Ya tentunya setelah semua saksi, baik itu saksi korban maupun saksi fakta udah dimintain klarifikasi, maka tentu untuk kelanjutan prosesnya pihak penyidik akan memanggil pihak terlapor. Jadi demi keseimbangan informasi terkait dengan masalah perkara yang dilaporkan. Bang, sebenarnya kan masih Syakir istilahnya masih bermasalah ya, Ya. dengan proaktif ya. Tapi kan ini lagi gencar-gencarnya dia promo duet lah apa gitu. Gimana sih abang menanggapi? Berarti Dari sisi hukumnya soalnya kayak ke mungkin saya kayak nggak terjadi apa-apa. nantangin atau apa gitu loh. Akhirnya Ya, itu dia masalahnya. Jadi kita ini sebenarnya adalah pihak yang
sudah bohongi berkali-kali oleh Syakir sendiri. Karena setahu kami setelah masalah ini muncul ke publik, bahwa sesungguhnya dia itu sudah melakukan kerjasama dengan pihak Falcon yang saat ini sedang dia lagi gencar untuk melakukan promo kan. Itu pun kan kita tahu setelah masalah ini udah kita kita laporkan belum. Jadi kita masalahnya saat Aisyah itu booming gitu loh. Jadi dia sendiri yang kemudian meminta kepada baru ngomong ke bagian produksi gitu kan. Kalau dia sudah ada kerjasama dengan pihak lain. Masih ada kerjasama dengan pihak lain. Nah, ya ini seolah-olah ya dia ini salah diadu domba. Ya, satu diadu domba, yang kemudian yang kedua bahwa masalah ini udah kita soalkan secara hukum, kemudian dia semakin gencar untuk melakukan promo. Ya, ini adalah ya semacam dia mengibarkan bendera perang untuk melawan kita.